Berhubung sudah banyak video review tentang Xiaomi Redmi 4X ini, maka akan saya rangkum menjadi video alasan mengapa Xiaomi Redmi 4X ini layak dibeli dan tidak layak dibeli. Alasan Xiaomi Redmi 4X ini layak dibeli adalah yang pertama, yaitu desain. Desain dari Redmi 4X ini mengalami peningkatan yang signifikan dari si kakak, yaitu Redmi 3X. Desain Redmi 3X ujungnya memiliki sudut yang terkesan kotak, sedangkan Xiaomi Redmi 4X memiliki sudut yang lebih melengkung sehingga terlihat lebih bagus. Selain itu, pada tepian panel belakang dari Xiaomi Redmi 4X ini didesain lebih melengkung dibandingkan versi terdahulu. Sekilas memang tampak seperti iPhone 6. Layarnya pun menggunakan 2,5D glass sehingga mengusap layarnya pun akan terasa sangat nyaman. Dari segi desain tidak tampak bahwa ponsel ini masuk dalam jajaran ponsel murah. Yang kedua adalah layar. Ukuran layar dari Xiaomi Redmi 4X ini tidak berbeda dengan versi terdahulu. Layar dari Redmi 4X menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran 5 inch. Tingkat kerapatan layar yaitu 294 ppi dan resolusi dari layar adalah HD 720x1280 pixel. Yang membedakan dari versi terdahulu hanyalah layar Xiaomi Redmi 4X ini membawa desain 2,5D glass. Walau layar dari Redmi 4X ini masih HD, namun apa yang ditampilkan layarnya tidaklah mengecewakan. Kontras dan saturasi warna yang ditampilkan cukup nyaman di mata. Belum jelas jenis kaca pelindung yang dipakai sehingga sangat disarankan bagi Anda untuk menambah pelindung layar sendiri untuk membuat layar smartphone terhindar dari goresan benda tajam atau terbanting. Alasan Xiaomi Redmi 4X ini masih sangat layak dimiliki yaitu yang ketiga adalah baterai. Ditenagai baterai dengan kapasitas 4000 mAh mampu menjamin Redmi 4X ini tidak akan haus akan colokan listrik. Layar yang hanya 5 inch, resolusi yang hanya HD dan MIUI mampu menghasilkan konsumsi daya yang irit. Selama pengetesan yang hanya 1 hari, saya tidak mampu menghabiskan baterai Redmi 4X ini. Padahal saya menerima device ini dalam kondisi baterai sisa 70%. Ponsel ini selama pengetesan mampu mencatatkan screen on time selama 8 jam dan menyisakan 22% lagi. Luar biasa. Yang keempat, sensor. Bisa dikatakan bahwa harga yang dibanderol oleh Xiaomi Redmi 4X ini cukup murah. Walaupun harga yang dibanderol tidak terlalu mahal, bukan berarti Xiaomi Redmi 4X ini dibekali dengan teknologi yang sangat minim. Perusahaan ini mampu membuktikan bahwa walaupun harga smartphone cukup murah, bukan berarti teknologi yang digunakan adalah teknologi yang murahan. Seperti contoh yaitu sensor yang dimiliki oleh Xiaomi Redmi 4X ini sudah lengkap mulai dari gyro, accelerometer, kompas, dan proximity. Selain itu, Xiaomi Redmi 4X juga sudah dibekali dengan sensor fingerprint yang mempunyai respon cukup cepat yang terletak di bagian belakang smartphone ini. Alasan yang kelima yaitu harga. Untuk versi resmi dengan RAM 3GB dan internal 32GB dibanderol sekitar 2,1 juta. Sementara itu untuk versi distributor dengan RAM dan memori internal yang sama 500.000 lebih murah dari versi resmi. Sedangkan yang saya pakai untuk review kali ini adalah versi distributor dengan RAM 2GB dan internal 16GB yang dibanderol sekitar 1,5 juta. Harga yang sangat terjangkau jika dilihat dari spesifikasi yang dipunya. Sedangkan alasan Xiaomi Redmi 4X ini tidak layak dibeli adalah yang pertama, kamera. Xiaomi Redmi 4X memiliki kamera depan dan kamera belakang dengan resolusi yang berbeda. Untuk kamera depan memiliki resolusi 5 megapiksel sedangkan kamera belakang memiliki resolusi 13 megapiksel. Walau sebenarnya banyak fitur kamera yang disediakan mulai dari HDR, manual, dan lain-lain, tak kenapa foto-foto yang dihasilkan cenderung pucat pada kondisi tertentu. Walau begitu, pada kondisi cukup cahaya, foto mampu menampilkan dynamic range yang apik dengan detail pun tetap terjaga, apalagi kalau HDR diaktifkan.
Kalau untuk upload di sosmed, foto selfie yang dihasilkan memang hanya sekedar cukup. Itu pun dengan catatan diambil dalam kondisi cukup cahaya. Untuk perekaman videonya mampu mengambil video dengan resolusi Full HD yang hasilnya so-so dengan kamera fotonya. Yang kedua yaitu performa. Paduan Snapdragon 435 dan GPU Adreno 505 sebenarnya padanan yang cukup bagus. Hasilnya, performa untuk sekedar sosial media atau buka tutup aplikasi sebenarnya lancar-lancar saja. Namun penggunaan game-game HD yang berat sering ditemui gejala frame drop dan nge-lag. Walau kejadian ini gak terlalu sering terjadi. Bagi kamu yang menggunakan smartphone untuk bersosial media dan sesekali mengambil foto untuk diupload, mungkin Redmi 4X ini cocok untuk kamu. Tetapi jika kamu seorang gamer berat yang sering menggunakan kamera untuk memotret, mungkin sang kakak Redmi Note 4 lebih powerful, mungkin lebih cocok untuk kamu. Intinya sesuaikan budget dan kebutuhan sebelum membeli sebuah smartphone. Bagi saya pribadi, Redmi 4X ini merupakan penantang berat untuk smartphone yang ada di range harga ini. Smartphone ini merupakan smartphone yang price to performance-nya bagus, walau tidak luput dari beberapa kelemahan yang menurut saya masih bisa ditolerir. Sekian review dari Riz Project kali ini. Seperti biasa, jika kamu menyukai video ini, klik like, comment, and share ke teman-teman kamu. Saya Muhammad Rizky dari Riz Project, pamit.